Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Rait Rabani dengan NRP 069. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas ETS yang diberikan oleh Pak Dharma. Terdapat 5 tugas. Yakni yang pertama adalah membaca sebuah eh, data dari Excel. Baik, sebelumnya kita akan clear all. Oke. Jadi yang pertama kita akan membaca sebuah data dengan cara read matrix dari data tersebut. Misalkan kita akan buat dari yang ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan datanya karena di Excel-nya terdapat 5 data yakni depth, porosity, density, velocity, dan resistivity. Baik, untuk yang pertama adalah misalkan kita akan mengubah depth-nya menjadi sebuah variabel A. Oke, oke. Misalkan ini data, koma, data pertama. Oke, kita tutup, kita kasih keterangan ini, kita kasih keterangan ini depth. Kita copy paste saja biar mempercepat. Copy paste banyak 5 kali. Untuk yang kedua adalah ini adalah data kedua, kita ganti dengan B. Untuk yang kedua ini adalah porosity. Porosity. Untuk yang ketiga adalah density. Density. Ini adalah data ketiga. Kita ganti dengan C. Selanjutnya adalah D. Adalah data keempat. Kita eh, ganti ini keterangannya dengan velocity. Velocity. Yang terakhir adalah resistivity. Ini adalah E. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasukkan jumlah datanya, yakni N sama dengan eh, length, atau data dari A. Nah, kita kasih keterangan juga adalah jumlah datanya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan membuat sum dari kelima data. Hmm, Ini sum A sama dengan 0. Hmm, karena data awal adalah 0, kita akan menuliskan dengan sum A-nya 0. Karena belum hmm, terjumlah dengan apa-apa. Oke, kita copy aja sebanyak 5 kali. Ini adalah sum B-nya juga 0, sum C-nya juga 0, sum D 0, sum E 0. Untuk selanjutnya adalah kita akan membuat sum A kuadrat. Tapi misalkan sum A2-nya juga 0, sum B2-nya juga 0, C2-nya 0, D2-nya 0, dan E2-nya 0. Kita copy. Oke, selanjutnya kita akan membuat karena yang digunakan adalah data depth-nya, jadi kita akan mengalihkan seluruh data dimulai dari B sampai E dengan A. Ini depth A, B,
AB, AC, AD, dan juga AE. AE, sorry, AE. Kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan membuat eh, logika for. Misalkan kita akan membuat variabelnya yakni X. X sama dengan 1 ditambah dengan N. N yakni jumlah dari data depth. Kita akan membuat misalkan sum A. Sum dari A sama dengan sum A ditambah dengan A X. X adalah 1 ditambah jumlah datanya. Kita tutup. Oh ya, ini belum kita kasih. Wait. Ntar kita kasih satu-satu. Oke, kita copy paste saja untuk 5 data. Sum B. Ya, berarti sum B ditambah dengan jumlah B yang ada di X. Sum C berarti sum C ditambah CX. Maksud di sini AX, BX, CX adalah setiap data dari A akan ditambah dengan satu dari jumlah datanya. Misalkan di sini sum D. Sum D adalah sum D. Sum D-nya 0 ya, karena di sini kita buat 0 sum D-nya, yakni awal. Lihat awal. Oke, kita buat DX. Sum E sama dengan sum E tambah X. Oke, selanjutnya kita buat sum sum A kuadratnya, sum A2. 2 sama dengan sum A2, rumusnya adalah sum A2. Sum A2 ditambah dengan AX dikuadratkan. Oke, kita tutup. Kita copy paste. Kita ganti variabelnya B, C, D, dan E. B, C, D, dan E. E, D, C, C, B.
Untuk selanjutnya adalah kita akan membuat ini sum AB sampai dengan sum AE. Copy saja. Sum. Misalkan yang pertama adalah sum AB. Sum AB. Sum AB sama dengan ini kita buat sum AB. Sum AB sama dengan AX dikali dengan BX dikali dengan BX. Oke, ini kita copy. Sorry, belum disebut. Oke, ini kita copy paste saja sebanyak 4 kali. Oke, ini adalah AC, AD, dan AE. Kita tulis AC. Ini AX dikali dengan CX. Nah, ini DX. Dan bawahnya X. AX, AX. X. Oke. Berarti sumnya sudah selesai semua. Oke, kita add. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat rata-rata. Kita kasih keterangan rata. Oke. Karena di tugasnya untuk rata-rata dari depth tidak diperlukan, jadi kita langsung aja untuk rata-rata untuk eh, B. B yakni porosity. Misalkan rata-rata dari porosity. Rata-rata dari porosity adalah berarti sum B dibagi dengan jumlah data. Sum B dibagi dengan jumlah data. Oke. Lalu kita tutup. Kita copy. Percepat. Oke, 4 data berarti ya. Ini sum C, sum D, ini sum E. Untuk yang kedua adalah ketiga. Ketiga adalah density. Density. Yang ini adalah velocity. Setelah velocity, resistivity. Untuk selanjutnya kita akan membuat standar deviasi. Oke, berarti kita akan buat standar deviasi dari porosity hingga densitivity. Ini standar deviasi. Oke, untuk eh, rumus dari standar deviasi adalah seperti ini. Misalkan kita akan buat standar deviasi dari porosity. Standar kita ini aja, kita rangkum lagi, kita persingkat STDEV dari porosity, yakni SQRT SQRT N dikali dengan sum
B2 Sum B2, karena kita akan membuat porosity, berarti menggunakan B ya. B2 dikurangi dengan sum dari A2, yakni depth. Sum A2. Sum A2. Oh, apa? Oh, sorry. B. B2 di dibagi dengan N dikali dengan N-1. N, N-1. Kurang N dikali sum B2 kurangi sum B2. Oh, sorry. Sum B kuadrat. Sum B kuadrat dibagi dengan N. Oke. Oke, kita copy paste saja. Jadi ada 4 data. Ini adalah density, lalu yang bawah adalah velocity, yang terakhir adalah resistivity. Kita ganti ini dengan C, ini dengan D, ini dengan E. Oke, selesai. Oke, kita membuat fprintf dulu agar bisa menampilkan eh, data yang ingin diperoleh. Oke, fprintf. Misalkan kita akan membuat rata-rata porosity sama dengan, misalkan kita akan buat 3 angka belakang koma aja ya, biar tidak terlalu banyak. 3F, dan ini adalah rata-rata. Oh, kita persingkat aja namanya, maka ini adalah rata-rata pot dan res, rata-rata for. Oke. Kita sekalian buat ininya, standar deviasinya. Wah, ya, buat. Oh ya, kita tutup dulu. Tutup. Rata-rata density, ya kan, density, velocity, resistivity adalah rata-rata dan L
kita singkat juga untuk standar deviasinya. For then rest. For then rest. Oke, kita ganti ininya dengan standar deviasi. Standar deviasi porosity. Tidak. Deviasi. Kita hapus saja. Soalnya F dan F standar deviasi adalah porosity, density, density, hingga F. Dan ini adalah STDEV dari den. Ini ditutup di sini. Ini adalah standar deviasi porosity, density, velocity. STDEV yang terakhir adalah wait, wait. Baik, kita coba run untuk rata-rata dan standar deviasi. Coba kita run. Wait, belum. Oh, kita belum ini, belum tutup datanya. Oke, kita coba. Untuk rata-rata porosity-nya adalah 19,242, density 2,412. Oke, untuk standar deviasi resistivity adalah 37,6. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan membuat intercept dan M.
M dan B. Untuk yang pertama adalah kita akan membuat M, B. MAB, eh, rumusnya, sorry, slope. Saya baru ingat, slope dan intercept. Untuk M adalah slope dan B adalah intercept. Untuk rumus slope adalah sum AB, sum AB dikurangi dengan lagi sum A dikali dengan sum B, sum B. Lalu dibagi dibagi dengan sum A2 min sum A kali A bar, rata-rata A. Ini adalah sum A2 dikurangi dengan sum A kali dengan rata-rata. Untuk A ini adalah rata-rata A. Hmm, jadi diperlukan rata-rata A ya. Kita akan buat coba rata-rata dari depth. Rata-rata depth adalah sum A dibagi dengan sum A bagi dengan N. Kita tutup. Jadi ini sum A dikali dengan rata-rata depth. Rata-rata depth. Tuh, baik, ini adalah rumus dari slope. Kita kasih keterangan dulu ya. Slope. Oke, oke, kita copy paste saja. Jadi ada 4 slope ya, 4, yakni AB, AC, sum A dikali dengan sum C, lalu sum A2 dikurangi sum A, rata-rata depth C sama AD, AD, E, E dan AD. AD, AE. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan buat intercept. Intercept. Rumus intercept sendiri adalah rata-rata dari, misalkan kita akan membuat intercept dari porosity. Jadi kita akan membuat rumusnya yakni rata-rata dari porosity dikurangi dengan slope dari AB, slope dari depth dan porosity dikali dengan
rata-rata dari depth-nya. Itu. Hmm, B sama dengan AB sama dengan eh, rata-rata MAB, MAB, rata-rata, rata-rata ya, rata dari, ya rata-rata dari port. Sedikit case, rata-rata dari port, rata-rata dari port dikurangi dengan langsung MAB B dikali dengan MAB dikali dengan rata-rata dari depth, rata depth. Ya, kita tutup lalu pas. E D E rata dari dan porosity, density, velocity, dan rest. Ini ganti dengan C, D, E. Oke, kita akan buat Fprint F-nya. Kita copy paste yang di atas saja. Misalkan ini Fprint F dari slope 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 depth dan porosity. Ini kita ganti dengan MAB. Saja. Ini slope dari depth dan density. Selanjutnya adalah velocity. Selanjutnya adalah resistivity. Ini adalah MAC, MAD, dan MAE. Kita copy paste. Untuk ini resistivity berarti ini adalah intercept 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 Wih, dong depth, ini juga depth, yang ini juga depth, intercept, depth, dan resistivity. Ini density, velocity, resistivity.
Oke, kita ganti M-nya dengan B. B, 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 dan B. Oke. Oke, kita coba untuk slope dan interceptnya, coba kita run. Ada yang salah. Error in line 65. Sama B, rata-rata depth. Oh, kurang dua ya. Kurang dua di sini. Oke. Oke. Oke, kita coba run. Line 72. Oh, line 72 rata. Rata-rata. Oke. Nice, coba kita run. Nice. Untuk slope, depth, dan porosity minus minus 0,086. Benar. Nah, kita coba cek dulu rata-rata depth. Kita coba rata-rata depth-nya. Oh ya, belum ditampilkan ya. Untuk rata-rata dari depth. Rata depth kita run. Ya, rata-rata depth-nya 355. Oke. B, sambil. Oh, ini rata-rata ya. Coba kita ganti rata-rata. Minus semua. Rata-rata dari B adalah por. Por dari dan. Ah, setelah por dan val dan res. Rata-rata dari res. Oke, kita run. Minus rata depth sama sama E sama. Mm-mm. Oke, kita dapatkan slope dan interceptnya adalah segini. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat hmm, eh, koefisien korelasi dan koefisien determinasi, yakni R dan R kuadrat. Misalkan pertama kita akan korelasi. Untuk rumus dari korelasi sendiri adalah
Misalkan R kecil adalah korelasi dari AB. B sama dengan N dikali dengan sum A, ya sum A berapa? Sum A, sum A, oke, sum A dikurangi dengan, wait, sum AB, sum AB dikurangi dengan sum A dikali dengan sum B. Tambah sum B, lalu kita buat SQRT dari SQRT dari N dikali dengan sama 2 dikurangi dengan sum A kuadrat. Hmm. Dikali dengan kita dapatkan hasilnya sekian. Rumusnya adalah seperti ini. Oke, kita copy, copy copy paste. Kita ganti AC, AD, dan AE. Belasan AC dikurangi sum A dikali sum C. Oke, ini D, ini E. D, A, E. Dan sum ini udah benar. Lalu ini C, D, E. C, D, D, E. Oke, untuk selanjutnya adalah determinasinya atau R kuadratnya. Untuk rumus R kuadrat, kita akan buat rumus dari R kuadrat. Misalkan ini relasi, determinasi. Ah,
Aksi dari R2, R2AB sama dengan sama dengan R, R, R dari AB dipangkatkan 2. Oke, baik. Kita tutup dulu. Tutup, 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 tutup. A, B, A, E, A, C, A, D, A, E. Oke, selanjutnya kita akan buat printf-nya untuk menampilkan hasil dari korelasi dan determinasinya. Oke, kita ini aja ya. Kita add intercept. Ini adalah intercept ya. Apa intercept? Korelasi. Sorry. Korelasi. Korelasi. Si dan si relasi antara web dan berarti kita akan ubah dengan R, R, dan R. Oke, untuk selanjutnya adalah determinasinya. R. Coba kita run. Oke, didapatkan untuk wait. Kok 0,1 ya? Ada yang salah. Sama ambil rata def def ada 0,0. Ambil dengan
Sambi sampai. Oke, benar. Steve masih T. Udah bener. SKRT, slope dan interceptnya ya. City dibagi. Oh, oke ini. Ya, dibagi dengan sama. Sama 2 sama rata-rata. Depth. Oke, baik. Ini adalah slope dari depth dan porosity. Kali dengan rata-rata korelasi. Oh, korelasinya yang salah. Korelasi R sama dengan N. Tulisan AB kali sama A dikali singkat SKRT dari N kali sama 2 sama kuadrat dikali dengan N SKRT N sampai 2 dikurangi sampai kuadrat. Oke, determinasinya determinasi RAB, RAC, R2, RAD, RAE. Oke. Ini. So, uh, tadi salah karena kurang tanda kurung, jadinya SQRT-nya cuma mencakup dari N sama A2 dengan A kuadratnya saja. Jadi untuk B, B2 dan B kuadratnya tidak tercakup ke SQRT-nya. Oke, oke. Oke, kita tambahkan satu-satu ya. Oke, coba
Coba kita run. Itu kurang satu. Coba kita run. Oke, kita dapatkan untuk korelasi dari depth dan porosity minus 0,9, untuk depth dan density 0,98, sampai determinasi dari depth dan porosity adalah 0,9, determinasi depth dan density adalah 0,97, determinasi depth dan velocity 0,994, dan determinasi dari depth dan resistivity adalah 0,98. Oke. Selanjutnya kita akan membuat figur atau grafik dari data yang telah diperoleh. Selanjutnya kita akan buat figur. Figur dari yang pertama ini adalah AB ya. Kita kasih keterangan. Ini adalah AB. AB yakni depth dan porosity. Figur. 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 Dari AB. B. Kita kasih misalnya warna merah. Nah, misal merah dengan titik-titik bundar ya. Lalu kita kasih line width. Kita kasih line width. Ini kita dua. Marker face color agar keluar warnanya. Marker face color. Kita kasih warna biru. Kasih warna blue. Kita kasih hold agar gambar grafiknya tidak berubah ketika digeser. Oke, kita kasih min dan max-nya. Oke, untuk adalah A min sama dengan dari min A, data A adalah data A max-nya sama dengan max dari A. Max dari A. Terus selanjutnya adalah B min-nya. B min adalah porosity. Porosity min-nya. B min sama dengan M dari AB dikali dengan A min plus intercept dari AB. Oke, kita tutup. Untuk yang selanjutnya adalah B max-nya. B max sama dengan M AB dikali dengan A max. A max ditambah dengan intercept B AB. Oke. Selanjutnya kita akan membuat plotnya. Plot dari A min dan A max serta B min dan B max-nya. Ini A min, A max, dan juga R, B
kasih warna misalkan red, red garis. Berarti garis. Kita kasih line width, jangan lupa width. Kita kasih 2, ukurannya yakni 2. Oh ya, ini belum dikasih. Oke. Selanjutnya adalah kita buat X labelnya, X label, X label, Y label, dan juga legend. Hmm, saya ini ya, X label, oke. Y label. Y labelnya adalah Porosity. Oh ya, untuk besarannya. Ya. Untuk ini apa ya? Porosity besarannya. Search dulu besaran dari porosity di persentase. Persentase. Selanjutnya adalah template legend. Ini adalah kita akan buat title. Selanjutnya adalah kita akan buat grid on. Grid on. Oke, kita buat keterangan untuk memunculkan R R serta R kuadratnya, yakni dengan masukkan teks unit. Selanjutnya adalah normalize. Normalize. Oke, kita masukkan normalize. Selanjutnya adalah position. Position. Nah, positionnya yakni uh, misalkan kita akan taruh di uh, koma 0,8 dan juga 0,8. Kita samakan aja.
Kasih 0,8, kita kasih string, juga kita kasih sprintf. Kita kasih sprintf. Ya, kasih sprintf. Sprintf. Untuk yang pertama adalah R. R sama dengan, kita kasih misalkan 3 angka saja ya. Kita kasih sama ratakan 3 angka. 3 N. Selanjutnya adalah kita kasih R kuadrat. R kuadratnya, baik, ini mulai ditutup dulu. Kasih R kuadrat sama dengan hmm, kita kasih 3 angka juga. Dan kita tutup. Di mana ini adalah R dari AB dan R2 dari AB. Dan kita kasih juga font size. Kita kasih font size-nya 10 aja, terlalu besar. Kita kasih color. Adakah color? Kita kasih colornya misalkan white aja ya, white. Font white, font white. Kita kasih bold. Oke, ini adalah figur pertama. Mari kita coba figur AB-nya. Oke, kita dapatkan figurnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat 4 figur sekaligus ya. Ini kita copy saja. Adalah ini AC, kita ganti dengan AC. Ini A, ini AC. Min dan Cmax. Cmax. Selanjutnya kita akan buat ini labelnya density. Density untuk rumus besaran density. Nah, besaran dari density.
Satuan yang digunakan adalah kilogram meter kubik. Kilogram per meter kubik. Kilogram meter kubik. Oke. Density, feeding data, depth, dan density. Spirit on, position, sama-sama. Ini adalah RAC. RAC. Ini adalah AD. AD, row dari Parker Basecamp. Adalah Dmin dan Dmax. Velocity. Velocity. Velocity meter per second. Data, depth, dan city. Grid on, ini R2AD, AD, R2AD. Ini, oh belum diganti ya. Dmin serta Dmax-nya AD, AD, D, AD, C. Oke. Yang terakhir adalah AE. Ini adalah AE, AE, ini untuk yang ini adalah resistivity. Resistivity. Data grid on resistivity. Untuk resistivity sendiri satuan dari resistivity. Resistivity. Ohm. Menggunakan ohm. Diganti juga, jangan lupa HE. HE. Oke, coba kita run. Figur 4-nya ada yang salah ya. Kita coba cari tahu. Figur 4 berarti AE. Oh ya, ini belum diganti. Oh, Emin serta Emax-nya. Oke, kita coba lagi. Oh, typo. Emax. Oke, coba kita run lagi. Oke, kita dapatkan
grafiknya seperti ini ya. Ini adalah fitting data dari depth dan porosity. Ini depth dan density, depth dan velocity, serta depth dan resistivity. Coba kita buat tile all. Nah, kita dapatkan grafiknya seperti ini untuk keseluruhan datanya. Oke, oke. Tugas selanjutnya kita akan membuat sebuah prediksi. Misalkan saya akan memprediksi untuk datanya sendiri, untuk depth-nya kan untuk maksimalnya adalah 700. Saya akan membuat eh, coding untuk data data depth-nya dari 800 hingga ke 1000. Misalkan kita 800, 900, dan 1000 ya. Oke, selanjutnya. Oh, kita sebelum itu membuat interpretasi, sorry. Sebelum membuat prediksi, saya akan membuat interpretasi dari eh, korelasinya, determinasinya untuk 0,9 lebih dari sama dengan 0,9 adalah interpretasi sangat kuat. Untuk eh, di bawah 0,9 hingga 0,7 itu kuat, termasuk kuat. 0,7 hingga 0,5 adalah sedang. 0,5 hingga 0,3 adalah lemah, interpretasinya lemah, serta di bawah 0,3 adalah sangat lemah atau tidak signifikan. Baik, di sini saya akan membuat hmm, coding menggunakan logika if. Jika if, misalkan yang pertama adalah eh, interpretasinya sangat kuat, bisa kita gunakan if R2 eh, R2 dari AB. Yang pertama adalah AB. AB adalah lebih dari sama dengan, sorry, sorry. Lebih dari sama dengan dari 0,9, maka bisa dikatakan determinasinya sangat kuat. Eh, interpretasinya sangat kuat. Buat juga ininya untuk untuk selanjutnya adalah else if jika R2-nya, else if jika R2AB-nya kurang dari 0,7, 0,9, maka bisa dikatakan interpretasi dari determinasinya itu kuat, termasuk kuat masih. Interpretasi kuat. Kita copy untuk else if-nya. Di sini ada 5 kemungkinan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita rapikan dulu. Else if jika di sini kurang dari 0,7. Di sini 0,5 serta di bawah lagi 0,3.
Untuk 0,7 interpretasinya eh, sedang. Untuk di bawah 0,5 lemah, serta di bawah 0,3 sangat lemah. Hmm. Oke, kita kasih N. Oke, kita coba dulu untuk yang AB. Oh, 0,7. Oh, benar. Oh ya, benar-benar. Ini untuk figurnya. Nah, didapatkan untuk R2AB untuk interpretasinya sangat kuat. Eh, ini kita kasih keterangan dulu. Si, ya nggak apa-apa deh. Untuk selanjutnya adalah kita akan membuat AC, AD, dan AE-nya. Oke, oke, serta satu lagi. Oke, AB, AC, AD. Oke, untuk yang kedua adalah AC, 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 dan C. Oke, untuk AC selesai. Kita ganti ke D, AD, 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 AD. Oke, untuk selanjutnya adalah AE. Selesai, mari kita coba. Oke, figurnya seperti ini. Untuk keempat data, depth porosity, depth density, depth velocity, dan depth resistivity, untuk interpretasinya dinyatakan sangat kuat semua. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan membuat prediksi. Prediksi, prediksi, interpretasi untuk adik. Selesai. Nah, oke, membuat prediksi. Untuk caranya adalah, misalkan untuk prediksinya sendiri kita akan memasukkan data depth-nya. Misalkan kita masukkan 800, 900, dan 1000. Eh, kita coba satu dulu deh. Misalkan untuk predik, predik, predik sama dengan kita masukkan datanya misalkan 800. Kita tutup.
Aduh, kita coba dua sekaligus ya. Sekalian. Kita tulis fprintf dari data prediksi. Nah, kita masukkan di mana yang ingin diprediksi. Ya deh. Selanjutnya adalah kita akan membuat for pakai logika for. Oh, wait. Ini for. Untuk misalkan kita akan tulis P untuk predik ya. P sama dengan 1 ditambah dengan length dari predik. Oke. Untuk depth porosity ya. Prediksi P misalkan P dari poro. P dari poro sama dengan MAB dikali dengan predik si dengan P, predik P ditambah dengan B dari AB. Itu untuk rumus dari prediksi. Selanjutnya kita akan copy paste saja untuk data yang lain. Oh, ini adalah prediksi dari hmm, den, 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 den. C predik P ditambah dengan oke, ini D, ini A, E, E, D. Ini P, pelu, serta ini P, presis. Presis. Oke, selanjutnya kita akan buat fprintf. Oh, sebelum itu kita end dulu ya. Jangan lupa kita end. Fprintf untuk misalkan kita akan buat for dulu ya. Prediksi porosity. City sama dengan 3N, di mana ini adalah nilai dari P poro. P poro. Selanjutnya saja.
porosity, density, density, velocity, resistivity. Dan dan resist. Coba kita run. Nah, figurnya aman. Nah, kita dapatkan untuk prediksi untuk depth 800 dan 900-nya. Oh, kita belum. Belakang ya. Oke, oke. Oke, kita coba run lagi. Nah, kita dapatkan untuk prediksi untuk depth 800 dan 900. Kita dapatkan kita dapatkan porosity-nya adalah 2,949, 2,738, 4,517, dan 36,203. Oke, nah, coba kita kasih satu. Ini berarti diganti dengan eh, ganti. Nah, kita dapatkan segini ya. Tuh, prediksinya untuk depth 800. Oke, coba kita ganti. Kita ingat-ingat dulu. 5,939 untuk 900. Silakan kita masukkan 900. Apakah berganti? 939. Oke, berganti ya. Untuk depth 900 akan semakin berkurang porosity-nya. Oke. Mungkin eh, sekian tugas MATLAB ETS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.